Oke guys, selamat pagi ya, di pagi yang sangat cerah ini. Kali ini gue bakal ngebahas tentang satu buah produk yang lagi rame banget di kalangan anak-anak modifikasi, yaitu engine mounting panjang guys. Jadi untuk belakangan kali ini tuh kayak nggak update aja, misalkan engine mountingnya itu nggak dipanjangin atau nggak diganti gitu guys, karena mengganti engine mounting itu bakal merubah tampilan motor kalian menjadi betul-betul lebih ganteng. Nah, kenapa? Karena untuk beberapa jenis motor kayak Aerox ataupun Vario itu di bagian tampak belakangnya ini dia misalkan tidak memanjangkan engine mountingnya itu agak sedikit kurang cakep aja gitu guys ya. Nah, jadi kebanyakan itu yang memakai engine mounting itu kebanyakan user Vario ataupun Aerox ataupun sejenisnya lah ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini gue pakai engine mountingnya itu punya ARM ya. Ini gue pakai di sekitaran 4-5 bulanan nih guys. Nah, ini dia. Ini panjangnya itu 5 cm gue belinya. Nah, kenapa 5 cm? Ini alasannya guys. Nah, untuk 5 cm itu perubahan ketika pemasangannya itu enggak signifikan banyak perubahannya, cuman sedikit merubah jalur kabelnya aja nih guys. Dan untuk pemasangannya sendiri itu gue udah bikinin tutorialnya di video-video sebelumnya. Misalkan kalian ingin kepoin, mungkin kalian bisa kepoin channel YouTube gue, atau mungkin nanti gue videonya itu video pemasangannya, linknya nanti gue bakal taruh di deskripsi video guys ya. Nah, oke, kita lanjut. Kelebihannya ini dia. Ini kelebihan nomor 1 nih guys. Nih ya, tampilan motor kalian menjadi lebih padat dan ganteng maksimal nih guys. Nah, ini dia ya, di bagian belakangnya itu menjadi lebih padat dan tampak ganteng nih guys. Nih, itu tadi tampak kirinya, ini tampak kanannya guys. Nah, tampak kanannya seperti ini ya. Jadi ini menjadikan tampilan motor kalian menjadi lebih keren lagi guys ya. Jadi itu dia ya. Untuk pemasangannya juga 5 cm ini nggak terlalu ribet, dan untuk dipakai harian ini gue pemakaian 4-5 hari 4-5 bulanan, dipakai kerja, dipakai main jauh, dipakai bucin atau segala macam, ini masih aman-aman aja nih guys ya. Jadi misalkan untuk dipakai harian, gua saranin pakai yang 5 cm aja. Kalau lebih dari 5 cm menurut gua tricky sih ya, ngeri gitu guys ya, karena untuk dipakai harian. Oke, next. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua itu di trek lurus, dia itu lebih stabil menurut gua ya, lebih enak aja gitu guys ya untuk di trek lurus ya. Nah, kekurangannya mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu. Kekurangannya itu apa sih? Mungkin bisa menjadi referensi kalian, atau mungkin pertimbangan kalian mau pasang atau enggak ya engine mounting yang panjang atau gimana ya. Mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan kalian ketika ingin ganti engine mounting. Oke, yang kekurangannya itu yang pertama, otomatis misalkan engine mountingnya itu dipanjangin, otomatis dia itu agak sedikit ke belakang, dan otomatis juga dia agak sedikit pendek, dan otomatis juga untuk di bagian depannya itu dia harus disesuaikan lagi. Otomatis juga dia itu sok depan harus di downsize ya, atau dipendekin. Nah, jadi otomatis juga dia bakal bukan gasruk sih ya. Jadi jarak antara aspal ke bodi kasar tuh, bodi yang di bawah itu dia menjadi lebih pendek. Nah, misalkan di bawah sendirian, menurut gua masih oke-oke aja dengan BB gua itu 70 kiloan, 70-an lah ya, 70-an masih aman-aman aja. Cuman misalkan dipakai berdua itu harus sedikit hati-hati gitu guys bawahnya, karena apalagi misalkan kalian ngebonceng yang beratnya itu di kisaran 60 ke atas ataupun 70 ke atas, itu harus sedikit hati-hati aja guys melewati beberapa posisi tidur ataupun jalan jelek ya. Dan ini juga nih hasil dari gasruk gua selama 4-5 bulan. Dan by the way, ini body kasar gua ini full baru semua, full baru semua dan original ya guys ya. Nah, ini nih otomatis misalkan awalnya itu nih rapat nih guys, ini rapat ini, cuman karena gasruk kali ya, karena gua
kadang-kadang suka bawa boncengan karena gasruk. Nah ini dia agak sedikit renggang, jadi dia misalkan gasruk itu kena bodi bawah ini guys, dus ya, gasruk kena posisi tidur ataupun semacamnya, jadi ini agak sedikit renggang ya. Sebetulnya solusinya bisa tinggal ganti aja sini guys ya, cuman gua maget aja gantinya. Karena apa? Karena ini motor masih pakai engine mounting yang panjang. Pasti nih misalkan dipakai berdua ya mau nggak mau ada aja gasruknya ya guys ya. Cuman lebih sedikit hati-hati aja misalkan dipakai dipakai berdua gitu guys ya. Oke, itu dia. Nah, oh ya, yang kedua mungkin ada yang nanya-nanya di komen-komen sebelumnya di PT-PT gua yang pemasangan engine mounting ini ya, Bang, itu misalkan di standar 2-in mentok nggak ke box splitter? Nah ini gue bakal jawab. Nih, jauh guys. Kok bisa jauh bang? Nah bakal ada yang nanya gitu. Kenapa bisa jauh? Karena ini box splitternya itu buat custom sendiri ya guys ya. Nah untuk video customnya mungkin buat taruh di video shoot atau shot gitu ya, shot YouTube ya. Cuman agak sedikit ribet aja sebetulnya. Dan cuman misalkan kalian nggak mau ribet nge-custom, ada kok di toko oren yang ngejual box splitter buat yang engine mounting yang panjang itu guys. Nanti mungkin buat kalian yang mau membelinya, nanti gue bakal cantumin dah link pembelian si box splitternya ini di deskripsi video ya guys ya. Dan itu pun bukan gue yang ngejualnya, itu orang lain, tapi dari reviewnya itu pada bagus sih guys ya. Mungkin bisa menjadi rekomendasi kalian ya, supaya nggak ngeri gitu guys. Shocknya itu mentok. Karena apalagi shock-shock yang harganya itu 1 juta ke atas mungkin sayang juga, atau mungkin 1 juta ke bawah juga ya sayang-sayang aja sih ya. Oke, itu dia. Yang kedua, kekurangannya apa? Nah, ketika menikung itu agak sedikit kurang stabil gitu guys ya, tikung menikung set, jadi nggak bisa bawahnya itu nggak bisa gini-gini lagi guys. Jadi harus ya beloknya ya biasa aja. Misalkan belok menikung kayak cornering gitu ya, kurang begitu enak dan pasti dia gasruk juga guys ya. Apalagi misalkan ke kanan, ini di kanan gua itu leherannya itu udah leheran bawah. Gua sering banget gasruk leherannya itu kena atau gimana, pokoknya gitulah. Jadi misalkan untuk cornering ini engine mounting panjang ini kurang direkomendasikan ya. Untuk belok-beloknya itu belok biasa aja guys ya, nggak usah yang berlebihan. Oke, itu dia. Misalkan ada yang mau ditanyakan, kalian tinggal tanyakan aja di kolom komentar. Misalkan ada yang mau ditambahkan kekurangan dan kelebihan menggunakan engine mounting panjang ini, bisa kalian komen di kolom komentar juga. Dan selain dari ARM, engine mounting itu sebetulnya banyak dari si Giro dan merek-merek lainnya. Kebetulan aja gue pakai yang ARM. Karena apa? Karena harganya itu cukup murah ya guys ya. Misalkan kalian pengen lebih murah lagi, kalian bisa custom engine mountingnya itu di tukang custom yang sudah sudah berpengalaman lah. Karena ini bisa menjadi satu bahaya misalkan bahannya itu atau kualitas lasasannya itu kurang bagus ya, karena ini fatal banget guys. Misalkan engine mounting kalian tiba-tiba patah atau gimana, itu fatal banget ya. Jadi usahakan misalkan mengcustom di tukang custom yang profesional atau sudah berpengalaman. Oke, untuk masalah aman atau enggaknya, gue balikin lagi ke kualitas bahan ya. Misalkan dari bahan ARM ini gue udah pakai 4-5 bulan, ini aman-aman aja guys. Tapi misalkan produk lain gue kurang begitu tahu ya, karena gue belum pernah coba juga. Gue cuman nyoba dari ARM aja. Cuman misalkan engine mounting custom teman gue pernah pakai juga di Honda Vario-nya, itu aman-aman aja. Jadi tergantung tergantung kualitas bahannya dan kualitas lasasannya dan gimana cara make motornya si user tersebut ya guys. Misalkan pakai motornya itu gerasa kerusuk, tentu aja mau motor segimana bagus atau gimana kuat pun pasti ada aja trouble-nya. Mungkin misalkan ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Mungkin videonya bakal gue tutup. Thanks for watching video and see you next video. Gua Reja cabut, peace and bye.